program-program yang diikuti oleh adik-adik mahasiswa yang saat ini program magang, program ISMA, ketika mereka kembali ke negara kita atau Indonesia, mereka juga langsung kebanyakan mendapatkan pekerjaan. Nah, ini adalah salah satu upaya terobosan Kemendikbudristek ya. Apa yang dibayangkan oleh Mas Anang sendiri berkaitan dengan kampus digital gitu, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara NU, jumpa lagi bersama saya Rahman Ahdori. Di edisi khusus kali ini kita akan coba membincang terkait dengan agenda terdekat PBNU, yaitu Simposium Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama. Dan kegiatan ini kerjasama PBNU dengan Kemendikbud dan juga Kementerian Agama, di mana kita tahu bahwa digitalisasi perguruan tinggi saat ini dibutuhkan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pembelajaran di kampus. Dan selain itu juga tata kelola kampus secara digital mendorong agar kualitas lulusan kita siap diterima di pasar kerja. Dan yang paling penting, kita akan coba mengulik bagaimana tanggapan dari pemerintah, terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek RI, juga sejauh mana upaya pemerintah dalam mendorong kampus-kampus swasta untuk menjadi kampus yang unggul, terutama kampus NU. Sudah hadir bersama saya Bapak Anang Rustanto, SEMA. Beliau adalah PLT Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Assalamualaikum Mas Anang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rahman. Gimana Mas, sehat? Alhamdulillah sehat. Nah Mas, PBNU akan menggelar simposium PTNU yang akan dilaksanakan di akhir November ini. Nah, mungkin apa tanggapan dari pemerintah sendiri berkaitan dengan inisiatif ini? Tentu simposium ini yang akan diselenggarakan oleh PBNU, kami dari Kemendikbudristek menyambut baik dan juga mendukung terkait dengan simposium ini, karena simposium ini sangat penting ya dalam rangka untuk memajukan perguruan tinggi NU khususnya, dan ini adalah salah satu wadah untuk memfasilitasi dan untuk rembuk bersama, khususnya untuk PT-PT NU, dan juga menampung aspirasi untuk memajukan dalam hal transformasi digital yang saat ini juga sedang berjalan. Jadi kami juga mendorong agar semua perguruan tinggi untuk terus bertransformasi untuk meningkatkan proses pendidikannya dan juga meningkatkan kualitas pendidikan khususnya untuk perguruan tinggi. Oke, tapi sejauh apa komitmen pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendorong agar seluruh kampus di Indonesia baik swasta maupun negeri menerapkan digitalisasi? Ya, saat ini Kemendikbudristek juga telah meluncurkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Hal ini juga salah satunya terkait dengan transformasi teknologi di dalamnya, dan tentu ini adalah salah satu program yang tidak hanya transformasi teknologi yang secara spesifik, tapi kami juga meningkatkan kualitas peserta didik, meningkatkan kualitas mahasiswa. Untuk hal ini tentu transformasi teknologi sudah harus menjadi keniscayaan ya. Ini salah satu alat juga untuk yang perlu adik-adik mahasiswa ini ikut serta atau menggunakan teknologi dalam rangka memenuhi kebutuhannya untuk dalam proses pembelajarannya. Dan tentu kampus-kampus pun juga mereka akan menggunakan teknologi untuk memfasilitasi anak-anak mahasiswa ini, adik-adik mahasiswa ini dalam proses belajar mengajarnya. Nah, Mas, bicara soal pendidikan, tentu kita pasti akan berkaitan dengan soal SDM. Selain SDM, bagaimana kemudian lulusan-lulusan kampus kita di Indonesia ini bisa diterima di pasar global, bisa diterima di dunia kerja. Nah, kalau tanggapan dari Mas sendiri berkaitan dengan dinamika pendidikan yang terjadi di Indonesia, apakah kita bisa meraih
capaian-capaian dan keberhasilan-keberhasilan sehingga kita punya SDM yang unggul dan cukup membanggakan untuk bangsa ini. Ya, jadi terkait dengan SDM unggul tentu kita harus optimis ya Mas, bahwa kita bisa melakukan itu. Dan anak-anak kita, adik-adik kita, mahasiswa kita, mereka mempunyai prestasi yang cukup banyak ya. Dan program Kemendikbud juga menghadirkan bahwa salah satunya program ISMA, dan jika juga kolaborasi dengan berbagai pihak, tentu ini juga mendorong atau mendukung terselenggaranya pendidikan, tentu untuk menciptakan kualitas SDM yang unggul. Dan berdasarkan survei dari kami, memang program-program yang diikuti oleh adik-adik mahasiswa yang saat ini program magang, program ISMA, ketika mereka kembali ke negara kita atau Indonesia, mereka juga langsung kebanyakan mendapatkan pekerjaan. Nah, ini adalah salah satu upaya terobosan Kemendikbudristek ya, untuk bagaimana meningkatkan kualitas mahasiswa kita atau anak-anak didik kita. Magang ini tidak hanya di dalam negeri, tapi juga magang di luar negeri, yaitu magang yang bersertifikat. Dan ini berlaku untuk kampus-kampus swasta ya? Iya, betul. Jadi ini bisa diikuti oleh kampus swasta maupun negeri. Oh, oke. Tapi sejauh ini kan kampus swasta secara tata kelola masih banyak mengira bahwa seolah-olah mereka belum mendapatkan pengayoman yang seutuhnya dari pemerintahan. Tanggapan soal isu-isu ini sendiri gimana dari pemerintah? Ya, dari sisi kebijakan sendiri, kami sebenarnya pengayoman semuanya akan kami ayomi. Bahkan kami juga mempunyai kepanjangan tangan di daerah untuk mengayomi pendidikan tinggi swasta ya, khususnya itu ada LL Dikti. Ya, LL Dikti inilah yang berperan untuk membina dan juga terus mendorong perguruan tinggi swasta untuk meningkatkan kualitasnya gitu. Dan juga tentu LL Dikti ini sejalan dengan program-program apa yang telah diluncurkan atau ditetapkan oleh Kemendikbudristek saat ini. Nah, Mas, ini kembali ke soal simposium. Kalau peran Kemendikbud sendiri di agenda simposium ini sebagai apa nih, Mas? Dalam simposium ini Kemendikbudristek berperan sebagai pendukung ya. Jadi kami mendukung bahwa memang Kemdikbud juga kami menyadari bahwa pendidikan tidak bisa kami kerjakan sendiri ya. Tentu kolaborasi, gotong royong dengan berbagai pihak itu perlu kita lakukan. Mungkin Mas juga memahami dan mungkin tahu bahwa sumber daya kami juga terbatas. Tentu pendidikan ini adalah PR bersama, secara regulasi dan juga secara undang-undang memang di kami, tapi perlu juga kolaborasi berbagai pihak. Oke, termasuk dari pihak NU ya. Betul. Kemendikbud siap untuk memberikan banyak dorongan agar kampus-kampus NU maju dan juga unggul ya. Begitu ya kira-kira. Oke, Mas, mungkin ini lebih ke soal digitalisasi ya. Saya pengen nanya lebih kepada apa yang dibayangkan oleh Mas Anang sendiri berkaitan dengan kampus digital gitu, Mas. Ya, kami merasa bahwa saat ini adalah suatu keniscayaan kita menggunakan digital dalam proses pembelajaran, dan harapan kami juga bisa kampus-kampus ini bisa mengintegrasikan ya seluruh data, dan ini adalah salah satu tantangan kita ya terkait dengan digitalisasi ini. Tentu kita juga harus mengikuti perkembangan zaman, bahwa saat ini kita dihadapkan dengan tantangan bahwa semua kampus juga harus sudah harus menggunakan digital dalam proses pembelajaran, dan mahasiswa pun juga sudah harus familiar dengan digital itu sendiri gitu. Tidak hanya sistem dalam proses pembelajaran, bahwa anak-anak atau mahasiswa kita juga sudah harus familiar untuk menggunakan digital ini gitu. Artinya seluruh tata kelola kampus menggunakan sistem digital, termasuk sistem pembelajaran. Nanti akan menjadi hybrid maupun serba digital ya. Betul. Sebagaimana yang pernah kita lakukan di pas COVID ya, begitu ya. Betul. Lebih dari itu pokoknya ya. Dan semuanya akan sama rata atau gitu? Gimana? Seluruh Indonesia. Ya, tentu ini tantangan dan dalam hal digitalisasi tentu juga kami juga harus koordinasi dengan kementerian terkait untuk penyediaan jaringan dan sebagainya. Jadi kalau dari sisi kami mendorong, dan tentu program-program untuk digitalisasi kami upayakan untuk
untuk memajukan pendidikan. Oke, siap. Terakhir mungkin Mas Anang berkaitan dengan harapan dari agenda simposium PTNU sendiri, apa yang diharapkan dari pemerintah, Kemendikbud dan Mas Anang secara khusus? Ya, harapan kami dari simposium ini tentu semoga simposium ini juga berjalan lancar, dan yang tak kalah penting bahwa data perguruan tinggi terkait khususnya PTNU ya, ini bisa terintegrasi sehingga pemerintah dapat memonitor bagaimana perguruan tinggi ini, bahkan dari sisi perkembangan perguruan tinggi ini sendiri dan juga mutu dan juga kualitas dari perguruan tinggi ini, sehingga memudahkan pemerintah dalam hal intervensi-intervensi untuk memajukan suatu kampus yang ada di PTNU ini. Oke, baik pemirsa Suara NU, demikian perbincangan kami dengan Mas Anang. Tadi beliau menyampaikan bahwa digitalisasi itu adalah sebuah keniscayaan, dan apalagi kampus-kampus yang ingin melahirkan lulusan-lulusan unggul, terkemuka, dan juga berkualitas memang setidaknya harus melakukan pola-pola tata kelola kampus yang benar-benar menerapkan sistem digital yang tentu ini mengikuti perkembangan zaman yang dibutuhkan, terutama bagian integrasi data yang juga saat ini menjadi penting. Terima kasih, kita akan berjumpa di lain kesempatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.